R3 baru ini mengalami penambahan dimensi eksterior yang cukup signifikan, serta dia juga semakin modern bentuknya. Sebenarnya ini subjektif, tapi saya harus jujur ke Anda mengenai apa yang saya rasakan. Saya merasa peleknya ini kurang oke lah untuk R3 karena dia belum dual tone, dia hanya single tone dan desainnya itu tidak terkesan mahal atau elegan. Dan yang dibalik kap ini juga ada mesin yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya 1400 cc, sekarang ini unit 1500 cc membuatnya semakin setara dengan rival-rivalnya. 4 silinder injeksi dengan tenaga 104,7 HP dan torsi 138 Nm, yang artinya dia setara dengan Toyota Avanza 1500 cc, kemudian Mitsubishi Xpander, walaupun memang tenaga ini masih cukup jauh di bawah Honda Mobilio yang merupakan pemimpin di kelasnya dalam hal tenaga. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 4 speed. Dan di sini kita lihat ada peredam yang cukup tebal. Kelihatan usaha dari Suzuki untuk membuat mobil ini halus untuk dikendarai karena memang kehalusan berkendara dan keasikan berkendara itu adalah salah satu ciri khas yang ada di R3 sebelumnya. Sekarang langsung saja kita ke balik kemudi untuk melihat apa yang ada di dalam dan bagaimana rasanya mobil ini saat dikendarai. Begitu masuk ke kabinnya, Anda akan mendapatkan aura yang mix, campuran. Jadi kalau misalnya Anda lihat panel AC-nya yang sederhana dengan material yang biasa saja, kemudian desain audionya yang sangat terkesan aftermarket dan dengan housing yang sangat besar dan plain ini, Anda akan merasa tidak semahal R3 sebelumnya rasanya di kabin. Tapi begitu Anda melihat bahwa ini ada panel kayu, kemudian ada ventilasi AC yang rapi, kemudian setir yang istimewa karena ini kulit dan kayu dilengkapi dengan berbagai macam tombol multifungsi. Anda merasa bahwa ya ini lebih mahal, tapi nggak secara solid mobil ini membuat Anda merasa lebih murah dibandingkan sebelumnya atau lebih solid mendapatkan aura bahwa mobil ini lebih mahal rasanya dibandingkan sebelumnya. Namun mix, sayang sekali hanya karena panel AC dan audio ini sehingga membuat kabinnya tidak bisa secara yakin kita bilang bahwa ini lebih mahal rasanya dibandingkan sebelumnya. Namun memang ada beberapa sentuhan modern seperti di setir ini ada sambungan Bluetooth untuk telepon yang bisa diakses lewat tombol-tombol ini. Kemudian ada USB port, aux port, dan tetap ada slot 12 volt di depan dan di tengah sini. Serta ini audionya juga sudah layar sentuh walaupun memang belum dilengkapi dengan navigasi. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan autolock, sensor parkir, ESP untuk model yang tertinggi seperti mobil tes kami kali ini, serta instrumennya ini modelnya baru dan dia juga nafasnya sporty. Dia posisi nolnya itu di bawah. Ini seperti motor-motor sport. Oke, sekarang yang paling penting adalah melihat apakah mobil ini dikendarainya lebih baik dibandingkan R3 sebelumnya. Di jalan yang langsung terasa adalah kehalusannya yang sangat baik. Ya, kami sangat senang bahwa Suzuki melanjutkan tradisi pengendalian atau pengendaraan yang halus di R3 ini. Bantingan suspensinya lembut, kemudian getaran juga sangat minim di kabin, serta peredamannya sangat baik. Jadi mobil ini nyaman untuk dinaiki dan tenang untuk dinaiki. Memang bukan yang terbaik dalam hal keempukan suspensi. Terbaik di kelas ini untuk kenyamanan suspensi adalah Mitsubishi Xpander, tapi mobil ini kedua setelah Xpander dan tidak begitu jauh kualitasnya, dan dia jauh lebih nyaman dibandingkan rival-rival lainnya di kelas ini. Penambahan kapasitas mesin menjadi 1500 cc membuat R3 baru ini terasa lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya.
setidaknya jika dibandingkan dengan R3 generasi sebelumnya yang mesinnya 1400 cc, dulu R3 lama itu yang matic-nya 0 sampai 100 itu di 14 detikan. Kemudian punya Ridwan sempat saya coba, umurnya udah 5 tahun, R3-nya itu di 15,1 detik. Nah, mobil ini dengan mesin 1500 cc, tenaga yang lebih besar, torsi yang lebih besar, itu 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam 13,7 detik, yang artinya itu peningkatan cukup baik, walaupun memang bukan sampai yang terbaik di kelasnya. Terbaik di kelasnya adalah Honda Mobilio yang mencatat angka 12 detikan untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi setidaknya akselerasi itu cukup memadai, dia lebih cepat dibandingkan Mitsubishi Xpander, even dibandingkan Daihatsu Terios atau Toyota Rush yang baru. Memang mereka berdua SUV, tapi ya kita tahu di kelas ini sekarang sudah bercampur 7-seater antara yang MPV, SUV, atau di antara MPV dan SUV gitu. Kita segmen pasarnya sama ternyata. Tapi yang jelas secara performa mobil ini cukup lah, tidak berlebih tapi cukup. Sekarang bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Ternyata dia tidak jauh lebih boros dibanding sebelumnya karena teknologi mesinnya juga lebih baru. Hasil kami di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih sanggup mencatat di atas 12 km per liter, tepatnya itu 12,3 km per liter. Sedangkan untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, R3 baru ini bisa mencatat angka 18,2 km per liter. Itu adalah angka yang cukup baik. Namun ada satu, berdasarkan pengalaman kami, MID di R3 generasi sebelumnya itu adalah salah satu yang melencengnya paling jauh. Dan itu terjadi juga di beberapa line up Suzuki lainnya, seperti di Swift juga kami mengalami melenceng yang cukup jauh. Tapi kita harus tes, artinya yang di tipe baru ini